Halo semuanya, balik lagi di channel gua Alif Miznali. Oke, di video kali ini merupakan lanjutan daripada video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu ataupun di part sebelumnya itu kita udah melakukan perakitan ulang mesin dan rangka dan begitu juga dengan kaki-kakinya sehingga bisa lagi nih motor menapak kembali gitu ya guys ya. Nah, di video kali ini lanjutannya adalah kita bakal kembali masang semua body-bodinya, mau itu body kasarnya ataupun body halusnya. Dan setelah itu juga gue bakal pasang stripping di motor ini, biar nih motor nggak bakal kelihatan terlalu ya biasa-biasa aja, karena konsep di awal gue ini bener-bener pengen jadi kayak bener-bener standar tanpa harus modifikasi kayak pelek dan lain-lainnya gitu, karena masih dalam rangka menghemat budget. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung lanjut aja ke video pemasangannya. Langsung kita eksekusi. Oke, jadi di sini gua mau ganti dulu as selahan Kickstarter ya. Di sini udah dibeli Bosch as made in Malaysia, sepaket sama sealnya dan juga sama sepinya. Oke, semua panel bodinya udah terpasang, tinggal kita pasang juga untuk cover CVT-nya. Nah, di sini cover CVT gua beli satu set ori dari bagian atasnya, bagian tengahnya dan bagian sampingnya. Dan kenapa gue ganti? Karena yang lama itu udah lumayan burik ya guys ya. Sebenarnya ini nggak masalah, masih bisa di repair sebenarnya nih. Cuman tuh kalau dilihat-lihat sih, ini bekas diinjek. Kayaknya bawah sepatunya itu berapi-api deh, makanya nih langsung melepuh gini. Jadi ya udah harusnya ganti gitu. Ya udah, sekarang gua bakal pasang dulu untuk cover CVT-nya dan setelah itu nanti barulah kita lakukan review singkat. Oke, alhamdulillah di sini untuk semua panel body-bodinya dan sebagian perintilan lainnya udah terpasang kembali ke motornya, dan seperti yang kalian bisa lihat sekarang udah jadi motor seutuh-utuhnya. Udah jadi Mio Sporty lagi lah, yang seharusnya memang seperti ini tampilannya. Nah, kalau misalkan kalian lupa untuk kondisi awal motor gue seperti apa nih, kondisinya kayak gini, kalian bisa lihat aja, bandingkanlah dengan yang sekarang kondisinya seperti apa. Nah, sekarang gue mau lakuin review singkat aja. Cuman mau ngasih tahu apa aja yang udah terpasang di video kali ini.
Nah, jelas udah terpasang di video kali ini itu adalah di bagian full panel bodi kasar dan bodi halus. Pertama-tama udah terpasang batok kepalanya. Di sini batok kepalanya nggak gue ganti baru karena bawaan dari pas gue beli ini motor udah warna hitam dan masih baru. Di sini kelihatan kayak kusam nih karena belum dicuci, cuman dilap-lap gitu aja. Jadi mohon maaf ya. Nah, ini batok dari merek Narita. Cuman batok Naritanya ini tuh entah kenapa di kasus gua ini sangat presisi guys, kayak OEM ataupun kayak orinya. Ditandemin dengan bodi kasar yang original. Kalau misalkan batok kasarnya bukan original, nggak tahu nih bakal presisi atau enggak. Cuman di kasus gua untuk batok Narita dan ditandemin dengan batok kasar ori, ini presisi gitu, alhamdulillah. Dan untuk tameng depannya gua ganti juga ke yang baru dari merek Queen, dan alhamdulillah di sini di kasus gua masih dengan bodi kasar bagian belakangnya ini yang ori. Ini sangat-sangat presisi kayak ori guys, kiri dan kanannya, alhamdulillah. Nah, terus selanjutnya gua ganti juga bodi bagian belakang, satu set kiri kanan dan juga pad stopnya. Nah, di sini alhamdulillah presisi. Semua lubang-lubang baut gak ada yang kelewatan, gak ada yang gak lurus ataupun gak kepake. Semua lubang-lubang bautnya kepake dan kalian bisa lihat udah terpasang semuanya. Begitu juga dengan bagian pad stop lamnya. Di sini kalian bisa lihat ini presisi ke dalam. Soalnya kalau misalkan merek lain itu biasanya sama ada banyak renggang atau enggak bener-bener tumpang tindih, jadi nongol di atas gitu, jadi nggak bisa rapet kayak gini. Nah, sedangkan kalau merek Queen satu set kayak gini, ini rapet guys tuh. Cuman memang kalau mau dibandingin sama ori masih kurang rapi nih, dikit. Cuman gak terlalu kelihatan lah. Cuman yang bagian kanan nih masih mantap. Terus udah terpasang behel juga di sini, behel yang kita cat di video bareng sama video rangka ya. Terus di sini sementara gua ganti ke stop lamp belakang yang baru. Nah, terus lainnya untuk di bagian spakbor ini kalian bisa lihat ya. Ini spakbor yang tadinya gue cat barengan sama cat rangka, dan di sini udah terlihat kejelekan ataupun keburikan dari hasil pengecatan gue ya. Karena sebelumnya hasil pengecatan itu gue nggak ngamplas sampai habis warna bawaan dari spakbor bawaan di motor. Jadi gue amplas cuma tipis, terus gue langsung tutup pakai hitam tanpa di clear, dan jadilah retak-retak kayak gini guys ya. Ini jadi nanti PR buat gue harus dicat ulang biar jadi lebih mulus. Terus untuk bodi kasar ini udah di repaint semuanya di video kemarin ya. Semuanya tuh mantap, terlihat seperti baru. Ini cuma kotor dan debu doang. Dan juga cover knalpotnya udah dicat. Nih bodi kasar, sampai bawah-bawahnya juga udah nih, alhamdulillah. Dan ya ini cover CVT udah gua ganti baru juga. Udah satu set bagian ini dan ini. Cuman bagian depan ini gua belum pasang karena di sini gua ganti sekalian dengan baut-bautnya yang stainless, yang kunci L gitu. Dan untuk baut-baut full body gua ganti juga ke yang hang-hangan, yang dua tipe baut, yang bisa L, yang bisa kunci biasa gitu. Dan juga gua ganti di bagian CVT, gua ganti Boss as kickstarternya. Jadi sekarang kalau di setelah tuh nggak bakal ada bunyi kretek-kretek kayak gimana gitu, kayak suara pinion gearnya diadu gitu. Palingan bodi kasar yang kemarin yang bisa dibilang gagal yang paling kelihatan tuh adalah di bagian spakbor nih. Kalau misalnya kalian perhatiin, kelihatan gak sih? Cuman kalau misalnya kalian lihat langsung, ini ada minus, kayak kurang gimana gitu, kayak belang gimana gitu. Dan juga di bagian ini ganti joknya nggak 100% diganti. Gue cuman ganti busa sama ganti kulitnya. Cuman tadinya tuh gue niat mau tambah busa, bukan ganti busa secara full. Cuman sama tukang servis joknya itu diganti busa full yang ada di tokonya dia, dan kenain biaya pasang dan busa 120.000. Nah, di sini gue pakai kulit jok yang RV-RV-an yang KW ya. Nih kalian bisa lihat. Ini kulit jeruk dan tebel. Bagus, ini gak mudah sobek, cuman hasilnya tuh jadi terasa lebih keras gitu. Nah, 120.000 tuh cuma dapat segini, sedangkan di tempat yang sama dengan 120.000 itu teman-teman di sini tuh pada dapetin yang ada stitching di sini, terus ada lukukan-lukukan itu, terus di tengahnya di stitching lagi. Nah, sedangkan gua 120.000 cuman segini doang. Tahu kayak gitu ya udah gua sekalian aja bikin kayak mereka gitu, kayak teman-teman gua di sini. Tapi ya mau gimana lagi,
Terus ada ubahan lain, bukan ubahan sih, lebih tepatnya kayak tambahan lagi. Gua tempelin di motor adalah ini fuel cap. Fuel cap ala-ala ini gua ganti karena fuel cap bawaan motor gua ini udah jelek banget, jadi gua tambahin cover biar jadi pemanis aja gitu. Dan di sini belum ganti juga baut-baut yang di sininya, tapi nanti gua wajib ganti biar lebih enak dilihat gitu. Dan terus nanti di part selanjutnya itu bakal gua ganti mesin speedometer biar nanti berjalan semula gitu. Nah di sini tadi kalian udah lihat diganti shock breaker dengan yang baru. Cuman gak bakal gue bahas di sini karena nanti ada video tersendiri gitu di bagian part modifikasi aja. Oh ya, gue lupa bahas di sini strippingnya udah terpasang. Nih, udah mantap lagi. Jadi lebih manis gitu, walaupun memang ya kemarin gue pasangnya itu asal-asalan, gak kayak dulu waktu pas gue pasang F1 nih, udah kebuka lagi dikit. Tapi ya udahlah. Terus pasang stiker-stikeran biar menutupi bagian luka-luka dalam yang di bagian bodi kasarnya itu, agar biar nggak terlalu kelihatan sih. Jadi untuk totalan yang gue keluarkan di video kali ini dan part-part apa aja yang gue ganti di video kali ini adalah segini, detail part dan harganya. Untuk link pembelian semuanya ada di deskripsi, kalian bisa cek aja dan langsung check out kalau misalkan kalian berminat. Untuk masalah tes sound dan review mod di motor, gue nggak bakal lakuin di video kali ini karena masih ada beberapa yang belum. Jadi nanti gue bakal bikin full reviewnya dan sound checknya itu setelah semuanya udah terpasang. Begitu juga dengan part-part modifannya, oke? Ya udah, kayaknya di video kali ini sampai di sini aja. Mudah-mudahan semua part yang udah diganti di part kali ini itu gue sebutin semua dan gue cantumin semua. Kalian bisa cek aja tadi ya details dari part-part yang terpasang di video kali ini. Dan nantikan saja part selanjutnya dari project Mio Sporty gue ini karena masih ada lanjutan lagi, belum lagi dengan part modifikasinya, dan masih ada bagian-bagian lainnya yang masih harus direstorasi lagi. Jadi kalian stay tune aja di channel gue, oke? Gue Ali Misnali, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.